Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Materi kali ini kita melanjutkan dari materi yang kemarin, bab 1 sudah evaluasi. Sekarang kita masuk ke bab 2. Materi ini materi kelas 11, bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, untuk materi bab 2 ini kita mulai dari submateri hakikat demokrasi. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu kata-kata bijak dari mantan presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau berkata, "Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tetapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya." Jadi kata-kata bijak ini sangat penting bagi kita ketahui. Jadi kalian ini harus belajar dan berpikir. Harus belajar dan berpikir. Kalau cuma belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Tapi kalau berpikir, terus berpikir tanpa belajar atau tanpa tahu ilmunya, ya sama. Itu sangat berbahaya, bahkan bisa jadi gila. Jadi kalau belajar itu harus ada gurunya. Jadi itu ya kata-kata bijak awal yang harus kita resapi dari the founding father negara kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Jadi kalian harus belajar dengan berpikir. Ya, kalau sudah berpikir dengan punya ilmu itu bagus, tapi kalau berpikir tanpa belajar dan tanpa ilmu sangat berbahaya. Baik, itu kata-kata bijak. Semoga kalian dapat memahaminya. Kita lanjutkan. Peta materi pada kali ini, bab 2, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada 3 subbab dari bab 2 ini. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi itu 3 submateri yang akan dibahas pada bab 2 ini. Tapi yang pertama kita bahas saat ini adalah bagian pertama, hakikat demokrasi. Kompetensi inti dari materi bab 2 ini ada 4. Kompetensi inti 1, spiritual. Kompetensi inti 2, sosial. Kompetensi 3, itu untuk kognitif. Kompetensi inti 4 untuk praktis. Bisa dibaca ya. Yang pasti untuk spiritual menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Apapun agamanya bisa mengamalkan sesuai agamanya. Yang sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Jadi itu kompetensi inti dari sudut sosial. Yang kognitif memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan lain-lainnya dibaca. Yang keempatnya mengolah, menalar, dan menyaji. Itu kompetensi inti dari PPKN. Lalu kita lanjutkan ke kompetensi dasar. Apa itu kompetensi? Apa yang harus kita kuasai dengan mempelajari materi PPKN ini? Yang dasarnya untuk KD1, kompetensi dasar 1, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keduanya berperilaku santun dalam demokrasi Pancasila. Yang ketiganya mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang keempat menyaji hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila.
Itu kompetensi dasarnya. Kita lanjutkan. Indikator pencapaian kompetensinya, IPK 1-nya, menjalankan nilai-nilai ketuhanan, menghargai nilai-nilai ketuhanan. IPK 2-nya menghargai perilaku santun, mengamalkan perilaku santun. Yang IPK 3-nya menjelaskan makna demokrasi, klasifikasi, sampai yang terakhir itu mendukung tegaknya demokrasi. Nah, itu IPK-nya. Yang keempat menalar dan menyaji. Baik, sekarang tujuan pembelajarannya. Dengan mempelajari materi ini, menggunakan discovery learning. Apa itu kalian discovery learning? Mempelajari sendiri berdasarkan alam sekitar. Menemukan sendiri ya di alam masing-masing. Alam gaib jangan. Di alam dunia aja. Peserta didik dapat memahami hakikat demokrasi. Kalau hidup di Indonesia ya berarti hakikat demokrasi. Di Indonesia, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Sampai nanti mengkaji sistemnya dan menyajikannya. Itu tujuannya. Memahami, menerapkan, dan membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Kita lanjutkan. Materi yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu hakikat demokrasi. Dari hakikat demokrasi ada 3 submateri lagi, makna demokrasi, ada klasifikasi demokrasi, ada prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita lihat hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara, suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Itu demokrasi, jadi kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Itu hakikatnya. Kita lihat berikutnya. Hakikat demokrasi, untuk lebih jelasnya kita akan membahas 3 submateri, makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Zaman Yunani. Jadi demokrasi ini munculnya pada zaman Yunani, demos dan kratos. Demos adalah rakyat artinya, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini, demokratos, kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Demokrasi. Ya, demokrasi. Demokrasi. Bukan demokrasi, tapi demokrasi. Baiklah, kita lanjutkan mengenai makna demokrasi. Makna demokrasi yang pertama menurut tokoh Amerika Serikat Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah ini tokoh Abraham Lincoln, fotonya seperti ini. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Jadi, singkatnya, makna demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Jadi demokrasi itu
digambarkan dalam kelembagaan, dilaksanakan dalam kelembagaan. Contohnya apa? Ada presiden, ada DPR, ada apa itu? Kepolisian, ada kejaksaan, ada lembaga negara keuangan ya, Bank Indonesia dan yang lain sebagainya. Dan itu merupakan lembaga-lembaga negara yang dibuat oleh rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat. Itu contoh sederhananya. Kita lanjutkan. Klasifikasi demokrasi. Sekarang yang keduanya, klasifikasi demokrasi. Demokrasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal. 2. Demokrasi material. 3. Demokrasi gabungan. Yang kedua berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Lalu klasifikasi yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Nah ini klasifikasi demokrasi ada 3. Ya, bisa kalian lihat. Kita lanjutkan. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, yaitu demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Negara mana itu liberal? Amerika Serikat, Inggris ya. Baik, kita lanjutkan tadi bicara makna demokrasi, sekarang klasifikasi demokrasi. Yang pertama, klasifikasi demokrasi penjelasannya berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama, demokrasi formal. Apa itu formal? Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Di mana itu? Di Amerika, di Inggris, yaitu liberal. Spanyol, Itali. Lalu ada demokrasi material. Apa itu demokrasi material? Demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Jadi ini lebih menekankan bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, jadi kalau komunis seperti Cina, Vietnam, ini lebih menitik beratkan menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Ini negara komunis, demokrasinya material. Kalau demokrasi formal tadi negara liberal itu lebih mengutamakan persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi, tanpa mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi sama-sama dijalankan dua bidang yang tadi, politik dan ekonomi. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Gabungan ini demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Itu klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3, demokrasi formal, material, dan gabungan. Kita lanjutkan. Klasifikasi demokrasi yang kedua yaitu berdasarkan ideologi. Ada 2. Yang pertama demokrasi konstitusional atau liberal. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Apa yang dimaksud demokrasi konstitusional? Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan
individualisme. Ideologi, ini berdasarkan ideologi. Kalau berdasarkan ideologi, ada demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri khas pemerintahan ini, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Jadi kalau demokrasi liberal itu pada kebebasan individualisme. Jadi kalau di Amerika, di Inggris, pemerintah itu tidak mencampuri urusan pribadi atau individu rakyatnya. Jadi kekuasaan pemerintah dibatasi. Karena dalam demokrasi liberal, kebebasan individu itu dijamin undang-undang atau konstitusi. Jadi kalau rakyatnya mau apa-apa sebatas kalau masih tidak mengganggu keamanan atau mengganggu sosial lingkungannya itu tidak apa-apa, yang penting dia bebas, individunya bebas. Makanya kalau di luar negeri pakaiannya yang sekolah itu bebas, tidak ada seragam-seragam karena itu pemerintahannya tidak bisa mencampuri urusan individu. Mau siswanya pakai baju apa, mau gimana itu terserah, yang penting jangan mengganggu masyarakat sekitar atau sosialnya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme, komunisme, proletar. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Nah, kalau di komunis, demokrasi proletar ini tidak ada kelas sosial atau tidak ada stratifikasi sosial. Kalau di India ada kasta ya. Kalau di India ada kasta, ada Brahmana, ada kasta Ksatria ya. Itu kasta kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan, akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Ini di komunis, jadi rakyatnya bisa dipaksa untuk kepentingan negara. Dengan kekerasan juga nggak apa-apa, yang penting tujuan negara tercapai. Itulah demokrasi proletar. Jadi mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi semuanya harus sama. Kalau semuanya kaya, semuanya harus kaya. Semuanya kelaparan, semuanya harus kelaparan. Itu jadi kalau di komunis seperti itu. Itu secara teori ya. Kita lanjutkan. Klasifikasi demokrasi yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, ada tidak langsung. Kalau yang langsung ini demokrasi ini mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kalau demokrasi tidak langsung melalui sistem perwakilan. Jadi ini dilaksanakannya melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah tadi ya kalau demokrasi langsung ini, kalau zaman dulu seperti di Yunani, dia kota Yunani, Demos Kratos, jadi itu suatu kota. Ada mengikutkan semua warganya untuk bermusyawarah. Tapi kalau demokrasi tidak langsung ini karena seperti Indonesia berbeda-beda pulau, dipisah lautan, jadi susah untuk mengumpulkan semua rakyatnya, jadi melalui sistem perwakilan. Dan nanti akan dibahas lebih lanjut. Berikutnya, setelah tadi klasifikasi, prinsip-prinsip demokrasi. Kita bicara umum dulu, prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, ya sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo, ya dalam judul bukunya
Dasar-dasar ilmu politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsipnya yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Jadi, perselisihan diselesaikan dengan damai melalui lembaga. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Itu jangan ada suatu pemimpin terus-menerus sampai dia meninggal, jadi bisa beberapa dekade atau beberapa periode. Itu yang menyebabkan otoriter misalnya suatu pemimpin, karena tidak adanya pergantian pemimpin. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Seperti di Indonesia, ya, beda agama, budaya, bahasa, suku, kulit, ras itu harus diakui. Tidak boleh dibeda-bedakan. Menjamin tegaknya keadilan. Nah, ini yang intinya keadilan untuk semua suku, semua budaya, semua ras itu harus adil. Karena demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berikutnya prinsip demokrasi menurut Al-Amudi yang dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. Nah, ini rakyat yang berdaulat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Pemerintahan berdasarkan persetujuan. Jadi, suatu pemerintah ini ada persetujuan dari rakyatnya atau wakil rakyat. C. Kekuasaan mayoritas. Hak-hak minoritas. Jadi, walau ada kekuasaan yang mayoritas, tetap hak minoritas harus dijalankan, tidak dilupakan, ya, atau diabaikan, apalagi hak minoritas. Jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, ini equality the law, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Jadi pemerintahan ini harus dibatasi secara konstitusi biar tidak otoriter. Pluralisme sosial, perbedaan sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ini prinsip demokrasi menurut Al-Amudi. Jadi suatu negara akan berjalan demokrasinya apabila ada sokok demokrasi seperti yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian dengarkan ini penjelasan dari Buya mengenai demokrasi. Ya. Adanya demokrasi itu sekitar 350 tahun sebelum Masehi di peradaban Yunani ketika masih dalam bentuk city state. Jadi negara kota waktu itu. Untuk memilih pemimpin, rakyat dikumpulin di lapangan. Bagaimana, setuju nggak? Setuju, dihitung tiang acung berapa hal gitu. Itu begitu. Tapi setelah masyarakat berkembang banyak seperti Indonesia, Sabang, nggak mungkin kan dikumpulkan di lapangan. Di lapangan mana? Lapangan Limunding gitu. Ya nggak bakalan. Maka terjadilah pemilihan melalui perwakilan kan gitu. Ya kan demokrasi kita kan melalui perwakilan sebetulnya. Nggak tahu, Pancasilanya belum dirubah ya, kan melalui perwakilan ya. Tapi langsung ya. Itu. Oke. Demokrasi, politik, keadilan itu sudah menjadi pembahasan filsafat Yunani kuno dulu. Seperti politik dulu pada zamannya Aristoteles, politik itu adalah upaya untuk mencari keadilan. Tapi sekarang politik itu untuk upaya mencari kekuasaan. Jadi ketika politik keadilan saya terdepan. Tapi begitu kekuasaan saya minggir dah, ngalah aja cuma biar paham saja yang maksud itu. Kan gitu persoalannya Pak ya. Itu persoalannya. Jadi bagaimanapun juga ya manusia berpolitik, manusia demokrasi itu. Nah, dalam peradaban Islam
itu juga belum disebut demokrasi, tetapi azas permusyawaratan menjadi satu model bentuk demokrasi. Kita juga namanya musyawarah untuk sepakat. Jadi permusyawarah itu tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan semua ucapannya menjadi hukum. Namrud itu mulutnya ini hukum, bunuh ya bunuh, itu pancung ya pancung, semua ucapan jadi hukum. Itu sudah tidak berlaku, itu sudah habis semuanya. Islam meminta bahwa untuk urusan kita bersama, apapun yang kita buat ya dimusyawarahkan dong. Jadi apa saja yang kita bawa ke ruang publik itu harus dimusyawarahkan dulu, lalu dijadikan ketetapan, disepakati bersama, namanya undang-undang itu dong. Jadi harus ada payung hukumnya, semuanya nggak bisa. Itu kan demokrasi. Tetapi modelnya apa? Apakah parlementer, apakah presiden? Nggak ada. Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan demokrasi itu apa kerajaan, nggak ada urusan. Sebab yang penting dalam Islam hanya dua unsur yang penting, yang paling substantif, yaitu satu, dibangunnya keadilan sosial. Yang kedua, ditegakkannya supremasi hukum berdasarkan undang-undang yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Itu persoalannya. Nah, tetapi ini demokrasi yang dibangun oleh umat Islam ini sepertinya punten ya, seperti bayi yang lahir belum waktunya. Namanya apa? Prematur. Jadi eksperimen manusia belum mencapai tingkat demokrasi secara betul, karena tradisi dunia semua negara bentuknya kerajaan. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah kan dipilih, betul enggak? Dan cara pemilihannya berbeda-beda. Abu Bakar pilihannya secara terbuka, semuanya mengatakan. Umar berdasarkan wasiat dari Abu Bakar. Abu Bakar ke Utsman melalui calon-calon kandidat-kandidat yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar, kan begitu. Nah, Sayyidina Ali wis karing gebruge baikin. Udah miring ini, iya gitu. Nah akhirnya kembali kerajaan lagi, kerajaan diktator lagi, yaitu oleh Daulah Umayyah. Dan sampai sekarang dengan mohon maaf, hampir semua negara-negara Islam ini umumnya pemerintah diktator semua. Yang demokrasi malah di sana. Qur'annya diturunkan untuk kita, tapi yang memakai orang sana. Paling jelas wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang penting dimusyawarahkan dulu, disepakati, dilaksanakan. Kalau gagal jangan menyalahkan siapapun, kita gantungkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi yang makan di sana di Inggris kalau proyek ini gagal, nggak ada orang yang jadi kambing hitam. Yang disalahkan adalah koordinasi. Kalau di sini gara-gara Sia, betul nggak? Nah itu kalau menyalahkan orang itu bukan penyelesaian, membuat masalah baru. Yang disalahkan tidak terima. Dan orang yang menyalahkan siapapun pertanda dia tidak mengaku bersalah. Kalau orang tidak mengaku bersalah berarti dia tidak punya niatan untuk memperbaiki diri. Itu aja bersalah. Oke. Itu penjelasan dari Buya mengenai demokrasi dan Islam, ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kalian mendengar pembahasan mengenai materi dari Bapak mengenai hakikat demokrasi, makna demokrasi, klasifikasi dan prinsip demokrasi, dan juga penjelasan dari Buya. Sekarang kalian kerjakan tugas individu, yaitu LKPD pertemuan 1 bab 2 ini kalian isi. Di sana ada 5 poin. Jadi untuk LKPD pertemuan 1 bab 2 ini jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya. Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran atau internet.
Jadi perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter, tuliskan 5. Negara demokrasi itu gimana? Ya, 5 poin negara otoriter gimana. Nah, setelah kalian isi, kalian simpan dalam bentuk PDF, atau kalau yang nggak punya komputer atau HP-nya tidak ada fasilitas WPS ya, bisa kalian tulis dalam buku catatan, udah ditulis, tapi tabelnya harus dibuat seperti di LKPD, lalu diisi, setelah diisi lalu kalian foto dan jadi JPG, lalu upload di Google Classroom di LKPD ya. Selamat mengerjakan, itu untuk LKPD-nya. Ya, jadi jangan lupa di-upload kalau sudah diisi ke Google Classroom. Jadi demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa lewat email atau Google Classroom atau WA. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah bahwa pembelajaran kali ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.